akan discuss mengenai analisis regresi linear ya. Slide saya sedikit ya. Ntar dulu. Ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya ya, korelasi. Jadi kalau korelasi itu lebih menitik beratkan kepada hubungan ya, hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, kalau yang regresi ini lebih kepada penggunaan untuk mengestimasi ya, mengestimasi nilai dari variabel terikatnya. Ya, ini saya contohkan untuk yang regresi linear sederhana ya. Jadi regresi linear sederhana ini paling tidak ya, atau hanya mengandung satu variabel bebas. Jadi kalau kemarin X dengan Y ya, nah yang sederhana itu yang hanya mengandung satu variabel bebas ya terhadap satu variabel terikat. Ya, ini sama seperti korelasi ya konsepnya. Kemudian bertujuan untuk menguji keberartian pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, kalau ini fokusnya kepada pengaruh ya. Pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Ya. Nah, hubungannya berupa hubungan sebab akibat gitu ya. Sebab akibat itu kalau X-nya seperti apa, maka Y-nya akan seperti apa gitu ya. Jadi ini disebut sebagai hubungan sebab akibat. Jadi kalau X-nya merupakan suatu angka tertentu ya, maka bagaimana terhadap Y akan menghasilkan angka berapa. Nah, kira-kira gitu. Ya, kira-kira seperti itu untuk regresi ya. Jadi lebih ke sebab akibat, hubungan sebab akibat. Atau biasanya disebut sebab akibat ini ya dimanfaatkan untuk mengestimasi nilai variabel terikat ya. Artinya tadi yang seperti saya jelaskan tadi, ketika X-nya angka tertentu ya, maka Y-nya itu berapa gitu ya. Nah, untuk regresi linear itu tujuan akhirnya adalah kita mendapatkan yang disebut sebagai persamaan linear ya, atau persamaan regresi linear ya. Kalau yang korelasi ya itu hasil endingnya ya, hasil akhirnya itu kita akan mencari ya yang disebut sebagai R atau koefisien korelasi. Tapi kalau di regresi yang dicari itu adalah ini ya. Apa ini? Ini adalah persamaan regresi. Nah, di mana untuk mencari A-nya itu rumusnya adalah ini ya. Kemudian B-nya rumusnya adalah ini ya. Jadi A-nya ini, B-nya ini ya. Ini sebetulnya sederhana ya, cuman agak panjang aja ya. Sama seperti yang korelasi kan juga ada ya, untuk mencari koefisien korelasi rumusnya ada seperti ini. Nah, ini hampir sama ya dengan korelasi. Jadi ini ada ada nilai A, ada nilai B. Di mana nilai A-nya itu adalah ini, nilai B-nya ini. X-nya mana? X-nya kan variabel bebasnya ya. Iya, ini variabel terikat. Jadi ketika X-nya itu berapa gitu. Nah, kita bisa menghitung Y ya dengan menggunakan persamaan ini. Ya. Contoh misalkan ini ya. Jadi saya contohkan ya. Berikut adalah data
biaya promosi dan hasil penjualan dari bulan pertama sampai dengan bulan kelima. Pertanyaannya, ya, berapakah hasil penjualan jika biaya promosi yang dikeluarkan pada bulan ke-6 adalah 5 miliar. Jadi ini bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya. Nah, pertanyaannya adalah ini hasil penjualannya, ya. Ketika mengeluarkan 2, hasil penjualannya 8. Ketika mengeluarkan 4, hasil penjualannya 9, dan seterusnya, ya. Ini sama seperti korelasi, ya. Cara bacanya adalah berpasangan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bulan ke-6, ya, ketika biaya promosinya adalah 5, ya, maka berapa di sini? Nah, ini bisa diprediksi dengan teknik regresi, ya. Cara mencarinya adalah kita tentukan dulu persamaan regresinya, ya. Ini adalah persamaan regresinya, rumusnya adalah ini. Jadi kita mencari A dan B, ya. Nah, tugas kalian itu adalah tolong cari nilai A dan nilai B, ya. Tolong cari nilai A dan nilai B. Silakan dari data ini silakan di-capture dulu atau dipoto, ya. Kemudian cari dengan menggunakan rumus ini, ya. Nilai A dan B-nya. Ditunggu 15 menit dari sekarang, ya. Siapa yang cepat mendapatkan nilai A dan B, ya, nanti akan mendapatkan poin, ya, dari saya. Ya, silakan untuk mencari A dan B-nya berapa. Halo? Jelas ya tugasnya, ya? Halo? Iya, Pak. Nyari buku, Pak. Ya, silakan. Silakan di-capture dulu, ya. Kemudian ini. Nah, ini saya tampilkan yang ini, ya. Atau biar tampil semua. Saya besarkan. Nah, ini ya. Silakan dihitung nilai A dan B-nya. Nanti saya kembali jam 9.30.
Halo Pak, Afif.
Halo Pak Apip. Halo? Ada yang Halo, sudah Pak. selesai? Ada yang sudah Udah selesai? punya aku. Ya, siapa? Wow. Kalau Dewi nggak dihitung ya. Dewi udah skornya udah banyak kalau Dewi. Coba kayak gitu jahat banget Pak. Iya, kamu mah udah banyak skornya. Yang lain. Oh, ya udah deh. Oh. Untuk pembanding nggak apa-apa, Dewi untuk pembanding. Nanti setelah yang lain ya. Siapa yang mau nunjukin? Nilai A sama nilai B-nya kan ya Pak ya? Hah? Coba yang mau nunjukin di ini videonya, sok. Siapa? Kemungkinan hasil minus ada nggak, Pak? Ada. Bisa. Ada. Bisa minus, karena kalau minus berarti hubungannya negatif nanti ke bawah. Ini siapa nih yang mau nunjukin nih? Ini pertanyaannya nilai A sama nilai B-nya kan ya Pak ya? Iya. Nilai A sama nilai B-nya. Sarip atau siapa? Miftahul Huda, Muhammad Miftahul Huda. Jok Sarip coba sama Miftahul Huda ya, coba. Sarip berapa A-nya? Halo? Video Halo? saya error, Pak. Error. Ya, tapi berapa nomor A-nya? Nilai A-nya? A-nya 5,6, B-nya 1, Y-nya jadi 10,6, Pak. 5,6. B-nya 1. B-nya 1 pas? X-nya apa, Pak? B-nya 1 pas? Iya. Ini yang Miftahul Huda sama nggak? Apa, Pak? Tadi dengan Sarip nilainya. Saya segini, Pak. A-nya 0,011.
B-nya minus 0,0024. Yang Muhammad Miftah? Beda, Pak. Saya A-nya 5,6, B-nya 1, Pak. Sama. 5,6, B-nya 1 pas. Pas. Ya, itu saya sama juga, Pak. 5, B-nya 1. Siapa? Siapa ini yang ngomong tadi? Yudi, Pak. Budi ya. Budi. Siapa Budi? Yudi, Siapa? Pak. Hah? Yudi. Oh Yudi. Yudi Firman. Yudi Supriyadi ya? Oke. Ada 2 yang sama. Yang punya Sarip salah kayaknya, Rip. Iya. B-nya 1. Yang Sarip 1 juga sama. Yang Sarip salah kayaknya punya kamu. Salah, Pak. Iya. Ya udah, Soalnya Pak. tadi yang 2 ini sama. Ya, gak apa-apa ya. Yang coba. Dewi berapa Dewi A-nya? Dapatnya? Kelihatan nggak? Hah? Berapa A-nya? A-nya 5,6, B-nya 1, persamaannya jadi ya sama dengan 5,6 plus X. 5,6 plus X. X. Ya. Taruh. Saya kunci ya jawabannya ya. Jadi A-nya sama dengan 5,6 ya tadi ya. Kemudian B-nya sama dengan 1. Ya, ini yang betul ini ya. Yang betul ini. 5,6, B-nya 1. Salah rumus, Pak. Ya, iya, lu masalah terus. Oke ya. Berarti yang mendapatkan poin 1. Siapa namanya? Budi ya. Yudi. Yudi kelas apa? TI 18E. Kelas E. Oke. Kemudian yang kedua Miftah. Kelas E, Pak. Kelas E. E. Ya. Dewi ya. Kelas apa Dewi teh A ya? Kelas I. Kelas I. Terus gak apa-apa lah si siapa tadi? Sarip. Kelas apa? Sarip kelas apa? TI 18D, Pak. Kelas D, D, Pak. ya? D. D. Ya, ini 5,6 jawabannya ya. D-nya 1. Nah, kalau sudah begitu tinggal ya udah kita masukkan Masukin di ke sini ya. persamaan, Pak. Ya, kita masukkan ke dalam persamaan. Y, jadi ini Y itu kan berarti ya hasil penjualan ya. Hasil penjualan kalau promosinya 5 sama dengan A-nya mana? Nih, merujuk ke persamaan ini ya. A-nya 5,6 plus B-nya 1 ya. B-nya 1, kemudian X-nya. X-nya mana? 5 ya, X-nya 5. 5, Pak. 5. Nah, ini X-nya 5 gitu. Jadi 5 10,6 ya. 10,6. 10,6. Ya, ini prediksi. Jadi kalau yang dikeluarkan 5 miliar, maka hasil penjualannya di bulan ke-6 10,6. Ya, gitu ya. Jadi fungsi dari regresi itu lebih ke prediksi. Nah, ini bisa kalian terapkan di perusahaan ya. Kalau misalnya disuruh untuk memprediksi, kalau ada data historinya,
tinggal pakai teknik regresi aja. Ya, apakah disalahkan? Nanti hasilnya disalahkan? Ya tidak bisa ya, karena memang sudah sesuai dengan teknik atau metode ilmiah, yaitu dengan regresi. Jadi bos tidak boleh menyalahkan ya, walaupun hasilnya meleset ya di akhir. Oke, itu saja ya untuk hari ini. Ada pertanyaan nggak? Cukup, Pak. Ya cukup ya, gampang ya. Jadi tinggal Cukup, Pak. masukin ke rumus saja. Bisa. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri meeting perkuliahan hari ini dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.